Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan semua anggota PKLU yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang mengasihi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita memulai pembacaan dan perenungan Alkitab, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya Ibu Sofia Isdiatmo, anggota PKLU GPIB Jemaat Efata Semarang. Sebelum kita membaca dan merenungkan Sabda Bina Umat, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu menghaturkan sembah dan syukur atas kasih dan anugerah-Mu melalui hidup dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami beraktivitas dalam rutinitas kami sepanjang hari ini, kami mohon satukan hati dan pikiran kami agar tertuju hanya kepadamu. Bersabdalah Bapa, kami umat-Mu siap mendengar. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini dari Markus 7 ayat 24 sampai 30 yang menyatakan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Venesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Opa Oma, Bapak Ibu anggota PKL UGPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dengan judul Sikap Hati Mempengaruhi Hasil. Pengalaman dari banyak orang telah membuktikan betapa pentingnya pengembangan sikap mental positif terhadap segala hal. Norman Vincent Peale, seorang yang mengajarkan pola berpikir positif, mengatakan, "Berpikirlah positif, berbuatlah positif, bayangkanlah yang positif, maka hasil yang gemilang akan menjadi milik Anda." Bersikap positif berhubungan erat dengan hasil baik yang akan kita peroleh. Di saat kita berpikir atau mengambil suatu sikap, apakah itu sikap positif atau negatif, maka sikap itu akan mempengaruhi tindakan kita. Perempuan Syro-Fenisia memiliki sikap yang patut kita teladani. Khususnya ketika ia seolah-olah dilecehkan atau dihina oleh Yesus dengan kata-kata yang begitu tajam. Terhadap perkataan Yesus, perempuan ini tidak putus asa ataupun merasa terluka, lalu pergi meninggalkan Yesus untuk mencari sumber pertolongan lain yang bisa berlaku lebih sopan terhadapnya. Perempuan itu menyikapi kata-kata Yesus dengan positif dan tidak tersinggung ataupun marah. Seandainya perempuan itu menanggapi perlakuan Yesus secara negatif, lalu marah dan pergi meninggalkannya, tentu anaknya tidak akan pernah menerima kesembuhan dari Yesus. Keputusan yang diambil untuk bertahan membuat perempuan itu menerima hasil yang gemilang. Yesus pun memperhitungkan sikap positif perempuan itu sebagai iman yang besar, sehingga terjadilah kepadanya seperti yang ia kehendaki. Iman berbicara tentang sikap positif manusia terhadap Tuhan, yaitu bagaimana kita harus mempercayai Dia sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sikap seperti inilah yang akan menggerakkan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita ketika Tuhan seolah-olah tidak peduli. Orang yang bersikap positif tidak akan berprasangka buruk dan kecewa terhadapnya. Mereka akan terus percaya dan berharap sampai akhirnya menerima apa yang diharapkan dari Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu.
Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerahmu melalui Roh Kudus yang telah menuntun kami, Opa Oma, Bapak Ibu anggota PKLU, di dalam membaca dan merenungkan sabdamu lewat renungan sabda Bina Umat. Biarlah melalui semua itu kami semakin taat setia kepadamu. Berikan hikmat, akal budi, pengertian dan pengetahuan akan ajaran firman kebenaranmu. Ajarlah dan didiklah kami, Opa Oma, Bapak Ibu, agar hidup kami berkenan kepadamu, dan pakailah kami sebagai alatmu. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk PKLU GPIB dimanapun berada. Meskipun dengan kondisi karena usia, tetapi kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk dapat bersekutu meskipun secara virtual. Berkati Opa Oma, Bapak Ibu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh atau mengalami sakit penyakit yang berada di rumah atau berada di rumah sakit, melalui para tim medis, obat-obatan atau minuman yang dikonsumsi, biarlah semua itu Tuhan pakai untuk sarana pemulihan dan kesembuhan bagi Opa dan Oma, sehingga dapat beraktivitas kembali dalam kehidupan hari lepas hari. Saat ini Bapak, kami mau berdoa buat program kerja Dewan PKLU GPIB. Berkatilah program kerja yang sudah ditetapkan, agar semua ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi kaum lanjut usia. Kami juga berdoa untuk para pendeta dan majelis serta pengurus, sertai kami Tuhan, agar semua dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menurut atau sesuai dengan fungsinya, agar nama Tuhan saja yang kami agungkan dan kami muliakan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami mohon berkati buat anak-anak Tuhan yang duduk dalam tampuk pemerintahan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati para pemimpin negara ini beserta jajarannya, agar dalam melaksanakan tugasnya Roh Kudus menuntun, agar mereka diberi roh hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, serta takut akan Tuhan, sehingga tercipta damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 dan virus yang Omikron yang ada di negara kami ini. Kami mohon kepadamu dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau Bapa yang sanggup memulihkan keadaan ini menjadi normal kembali. Kami menyerahkan Opa Oma, Bapak Ibu anggota PKLU, keluarga, beserta anak-anak dan cucu-cucu kami. Ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, agar dalam aktivitas kami sepanjang hari ini berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu PKLU GPIB dimanapun berada, demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan dari Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.